COVID-19 ya. Itu wartawan memerlukan suatu tadi harus profesional, betul. objektivitasnya harus bisa dijamin, kemudian keseimbangan berita. Ya. Karena apa? Karena tidak menutup kemungkinan apapun yang terjadi dalam pemerintahan, dalam negara kita, itu tidak lepas daripada statement pro dan statement kontra. Ya. Dan wartawan itu harus paham terhadap profesinya. Karena apa? Karena yang dihadapi wartawan itu Ipolek Sosbud, Daghankam, ya. Dan ekonomi, politik, sosial, budaya, dan sebagainya. Itu semua permasalahan. Itu wartawan juga harus jeli. Kalau personanya tidak memahami bidangnya, itu jangan-jangan mengekspos suatu berita itu keliru. Contoh yang dihadapi tentang pemerintahan, tentang politik, tentang kriminal, tentang bencana, ya kan? Tentang ras. Ini dalam membuat satu narasi itu jangan sembarangan personal membuat narasi itu. Kalau bidang politik, siapa personalnya yang paham terhadap definisi politik. Kemudian terhadap kriminal, wartawan juga harus paham tentang mekanisme, prosedural, ya, lidik, penyidikan, penuntutan, itu masalah hukum. Kemudian tentang agama juga harus paham, gitu kan? Terhadap aliran-aliran agama seperti apa, kiblatnya kemana dan sebagainya. Nah, jadi yang penting tujuan profesi wartawan itu kan mencerdaskan masyarakat, memberikan konsumsi, ya, kepada masyarakat apa yang menjadi yang menjadi kebutuhan, ya, yang menjadi kebutuhan masyarakat terhadap pemerintahan, terhadap suatu peristiwa, apapun peristiwa itu. Nah, di sini harus memberikan suatu konsumsi yang dapat dicerna, ya, secara objektif, gitu kan? Kebanyakan sekarang itu yang ditonjolkan asumsi, ya, asumsi. Dan asumsi itu kan harus mempunyai dasar, ya. Dasarnya apa tadi? Dasarnya yang pertama itu kronologisnya seperti apa? Jangan kita berasumsi dulu sebelum kita mengetahui kronologis yang sebenarnya. Siapa yang berhak menyampaikan kronologis yang sebenarnya itu? Aparat yang berwenang kan, sesuai dengan bidangnya, gitu. Jadi jangan kita, contoh lah, ada isu misalnya sekarang bantuan COVID, ya, penanggulangan kepedulian pemerintah terhadap bantuan terhadap masyarakat. Secara prerogatif, orang yang menerima bantuan itu misalnya di tingkat RW, di tingkat RT, dia punya hak prerogatif untuk berbagi lah, misalnya berbagi dengan masyarakat. Tapi di luar intervensi, tidak boleh. Kalau diintervensi nggak boleh. Tapi kalau dia statementnya itu hak prerogatif yang digunakan bahwa dia kepedulian terhadap warga yang lain yang tidak terjaring dengan program ini, jangan dulu mengatakan bahwa itu disunatkah, dipotongkah. Ini kan menjadikan suatu
tanggapan-tanggapan yang negatif, baik itu di tingkat RT, baik itu di tingkat RW, di tingkat desa, kan itu. Nah, jadi kita memberikan suatu pencerahan itu yang objektif. Yang objektif, bahwa kalau dia benar-benar menerima bantuan dari pemerintah, kemudian dia ada kepedulian terhadap warga yang lain yang tidak menerima, itu begitu mulianya hati mereka, ya kan? Karena apa? Karena pemerintah memberikan bantuan ini ada mekanismenya, ada kriterianya. Satu, pemerintah memberikan bantuan itu dengan aturan-aturan yang telah dijadikan suatu peraturan menteri, dan di situ ada sasarannya. Contoh, cuman kriteria itu kalau dibandingkan dengan situasi kondisi yang sekarang, ya, ini kadang-kadang bertolak belakang juga kriteria itu. Contoh, bagaimana sih pemerintah menyatakan ini untuk fakir miskin, ya kan? Fakir miskin itu ada kriterianya. Rumahnya sekian, luasnya sekian, 8 meter persegi, ya kan? Kemudian penghasilannya sekian per bulan. Kan itu. Nah, ini sampai sekarang, ini koreksi juga nih terhadap pemerintah, ya. Baru menyampaikan, memberikan kriteria itu, kriteria miskin, kemudian diberikan ke tingkat desa. Silahkan pilih loh, ini kriterianya, gitu ya. Ini kriterianya. Apakah desa punya kapasitas untuk menentukan itu? Nah, yang harus menentukan itu personal yang ada di dalam kelembagaan. Contoh, bidang statistik, ya kan? Kemudian bidang kerjasama dengan bidang kependudukan. Turunkan tim, ya, dari pusat, apa dari provinsi, datang ke lapangan untuk memilih. Loh, ini Anda loh, yang disahkan oleh pemerintah, Anda masih nasibnya dalam ruang lingkup miskin. Hasilnya apa? Hasil verifikasi dari petugas yang berwenang dan lembaga yang diberi kewenangan oleh undang-undang. Kalau desa itu bertentangan dengan psikologis, ya kan? Ya, siapa sih yang tidak mau rezeki? Dan jangan sampai kalau desa menentukan ini loh yang miskin, kamu nggak miskin loh. Nah, tolong dari pemerintah pusat itu memberi peduli terhadap tantangan psikologis seorang kepala desa di bawah. Karena apa? Karena kepala desa itu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Gitu. Contoh misalnya, kalau kepala desa memilih warganya sesuai dengan kriteria yang dikeluarkan, baik itu oleh Kemendes, oleh statistik, ya kan? Kemudian kepala desa melaksanakan itu, secara hukum punya kewenangan nggak? Walaupun sudah ada undang-undangnya, ya kan? Tapi mengimplementasikan undang-undang itu masih panjang, yang harus disusun, ya kan? Kelembagaannya, timnya, tim itu harus diberikan suatu pembekalan, ya kan? Jadi tidak sembarangan menunjuk orang menentukan ini yang miskin loh. Paling hanya boleh aja kan? Bagaimana sih cara menginterogasi dia itu masuk pada kemiskinan? Contoh misalnya, Pak, Bapak keluarganya berapa anaknya? Oh, 4, Pak. Gitu. Terus usaha Bapak apa? Kan itu. Oh, saya jualan cilok, Pak. Berapa Bapak modal cilok itu? Oh, sekian ratus ribu, Pak. Kemudian Bapak setelah berjualan, omset Bapak berapa per hari?
Misalnya modal Bapak 500.000. Terus Bapak omset perharinya berapa? Ya kadang-kadang 100.000 Pak. Kadang-kadang 150.000 Pak. Nah, dari 150.000 berapa Bapak punya keuntungan dari omset itu? Kalau paling banyak misalnya 20%. Berarti 20% kali 150. Bapak berarti punya batinya itu hanya 30.000. Sedangkan Bapak punya keluarga? Iya, 4 lebih. Anak 4, 6 orang kan? 30.000 untuk 6 orang? Cukup nggak? Nah, perhitungan matematiknya ke situ. Bukan, oh Bapak omsetnya 150, berarti cukup dong. Makan, itu kan dengan modalnya. 150.000 itu dengan modalnya. Keuntungan dari 150.000 itu berapa? Kalau kali 20% berarti hanya 30.000. Sedangkan anggota keluarganya 6. Untuk makannya berapa kali makan? Bapak kalau makan ikan tiap hari enggak? Daging tiap hari enggak? Apa cukup 30.000 untuk beli? Bukan dari 150-nya, tapi keuntungan dari 150.000 itu berapa? Itu yang harus dipertimbangkan. Kan gitu. Bukan hanya gara-gara itu lalu ditinggalkan karena memang dibilang bahwa itu bukan kategori miskin. Iya. Wah, Bapak besar kok penghasilannya 150.000 per hari. Besar Pak. 150.000 kali 1 bulan 4,5 juta Bapak. Oh bukan, salah itu perhitungannya. Perhitungan matematik yang salah. Salah. Gitu loh. Jadi ada perhitungan itu keuntungan dari omset itu. 150.000 kan dengan modalnya. Berapa hasilnya? Kalikan 20%. Itu salah satu kategori seperti itu. Kemudian rumah. Kebutuhan rumah itu kan 1, air. 2, penerangan. Ya kan? Apa itu terpakai biaya? Ya? Air kalau ke PAM berapa per bulan? Penerangan listrik berapa? Belum makan. Belum pendidikan. Ngeri kan? Kalau kita ke sana itu ngeri. Tapi yang maha kuasa. Kalau secara matematik, oh dia nggak bisa makan itu. Tapi kenapa bisa makan? Kenapa dia bisa beli pakaian? Ya kan? Nah, Pak, indikatornya adalah tadi sentuhlah. Ya, membangun negara ini 1 dengan ilmunya ulama, 2 pemerintahan yang adil dan bijaksana, 3 kaum agnia yang dermawan, 4 adalah doanya kaum fukoro, kaum miskin. Kalau itu berjalan, ya insya Allah. Tapi kalau yang agnianya itu kapitalis, wah diperbudak loh, ya kan? Iya betul. Sedangkan ini kan manusia. Dengan falsafah negara kita Pancasila, sila yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksudnya manusia kan manusia. Iya. Jangan memperlakukan manusia seperti binatang. Jangan memperlakukan manusia seperti hewan. Manusia yang adil. Apa adil? Menempatkan suatu barang pada tempatnya. Ya. Yang adil beradab. Manusia itu bukan hewan, tidak seperti hewan. Tidak seperti manusia. Makanya